Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana. Saya adalah mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 250204110118. Di sini saya akan menceritakan peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita memasuki lebih dalam materi, perlu kita ketahui bahwa dinasti itu apa. Dinasti adalah suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dipimpin oleh satu keluarga secara turun-temurun. Langsung kita masuk pembahasan. Dinasti Ayyubiyah atau lebih dikenal Bani Ayyubiyan atau Al-Ayyubiyun adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Di sini Kurdi perlu kita ketahui adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian kita kenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi, yang merupakan anggota bahasa Iran dari cabang dari Indo-Eropa. Secara geografis, dinasti Ayyubiyah berpusat di Mesir dan pada masa jayanya menguasai wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah, termasuk Suriah, Yaman, Hijaz, dan sebagian Irak Hulu. Wilayah kekuasaan ini membentang dari Afrika Utara di barat hingga sebagian Irak di timur, dan secara teratur diperluas oleh para penguasa dari dinasti ini. Perlu kita ketahui juga, di masa lalu bangsa Kurdi pernah mengalami masa jayanya. Tercatat beberapa dinasti bangsa Kurdi yang sempat mendirikan kekuasaan pemerintahan sendiri. Di antaranya Al-Barzuqani 348 Hijriah sampai 406 Hijriah atau 1959 Masehi atau 1015 Masehi. Abu Ali, dan masih banyak lagi dinasti Kurdistan. Dinasti Ayyubiyah juga adalah dinasti yang terbesar dari suku Kurdi yang memerintah di dunia Islam. Umur dinasti ini tercatat selama 2 abad lebih. Namun, kekuasaan efektifnya hanya berlangsung selama 79 tahun atau sekitar 1705 Masehi sampai 1254 Masehi dengan kekuasaan efektif di wilayah Mesir. Berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Shadi dari suku Rawadiyah yang beretnis Kurdi. Najmun Ayyub adalah saudara Asasuddin Syirkuh. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1700 Masehi setelah melakukan Al-Adid pada tahun 1600 sampai 1071 Masehi. Khalifah terakhir Bani Fatimiyah. Daftar-daftar Sultan dinasti Ayyubiyah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Al-Aziz Ibnu Salahuddin. Yang ketiga, Al-Mansur Ibnu Al-Aziz. Yang keempat, Al-Adil Ahmad bin Ayyub. Yang kelima, Al-Kamil. Yang keenam, Al-Kadil II. Yang ketujuh, Malik As-Salih Ayyub. Yang kedelapan, Muazzam Turansyah Ibnu As-Salih. Faktor-faktor kemajuan dinasti Abbasiyah yakni antara lain, yang pertama, bidang politik. Dalam hal ini, bidang politik merupakan hal yang sangat signifikan dalam kemajuan dinasti Abbasiyah, sehingga sistem politik ketatanegaraan dinasti Abbasiyah tidak berupa kerajaan yang terpusat, melainkan sultan sebagai sebutan penguasa dinasti ini hanya mengendalikan wilayah-wilayah semi-otonom, sehingga membuat dinasti Ayyubiyah pada saat itu
sangatlah maju. Yang kedua, bidang keagamaan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Salahuddin di awal pemerintahannya adalah menetapkan mazhab Sunni sebagai mazhab resmi di negara, menggantikan mazhab Syiah Islamiyah yang sebelumnya dianut oleh Bani Fatimiyah. Ketiga, ilmu pengetahuan. Para penguasa Ayyubiyah merupakan orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung kegiatan belajar mengajar, sehingga didirikannya madrasah-madrasah, dibangunnya wilayah-wilayah Ayyubiyah tidak hanya untuk mendidik siswa, melainkan juga untuk menyebarkan agama Islam Sunni di kota Damaskus. Keempat, kebudayaan. Meskipun dinasti Ayyubiyah berbangsa Kurdi, namun tidak dapat dipungkiri, para penguasa Ayyubiyah yang memerintah pada abad ke-12 sudah jauh dari budaya Kurdi. Tidak seperti para pendahulu mereka di Seljuk dan para penerus mereka di Mamluk. Bahasa dan budaya Arab menjadi unsur utama dalam jati diri mereka. Alih-alih bahasa dan budaya Kurdi, mereka sendiri sudah cukup terasimilisasi ke dalam budaya Arab sebelum mereka mulai berkuasa. Yang kelima, bangunan dan arsitektur merupakan salah satu sumber sejarah yang penting. Di antara bangunan arsitektur yang dapat dijadikan sumber sejarah kejayaan dinasti Ayyubiyah antara lain, yang pertama, tembok kota Aleppo yang dibangun Sultan Az-Zahir Ghazi pada tahun 1183 Masehi. Yang kedua, menara Masjid Agung Aleppo yang dibangun oleh Sultan Az-Zahir Ghazi juga pada tahun 1214 Masehi. Yang ketiga, tembok Ayyubiyah di Kairo yang ditemukan selama pembangunan Taman Al-Azhar Januari 2006. Yang terakhir, Madrasah Al-Firdaus didirikan pada tahun 1236 Masehi di kota Aleppo dengan dukungan dari Daifa Khotun. Adapun penyebab dari keruntuhan dinasti Ayyubiyah adalah selain dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dari keruntuhan Ayyubiyah ini adalah adanya perselisihan di kalangan keluarga yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal keruntuhan Ayyubiyah adalah karena kebangkitan dinasti Mamluk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Al-Ma'zam Turansyah 1250 Masehi serta serangan bangsa Mongol. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Mungkin kalau ada lebihnya itu lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.